Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, firman Tuhan akan kita renungkan dari Kisah Para Rasul 21 ayat 12 sampai 14 demikian. Mendengar itu, kami bersama-sama dengan murid-murid di tempat itu meminta supaya Paulus jangan pergi ke Yerusalem. Tetapi Paulus menjawab, "Mengapa kamu menangis dan dengan jalan demikian mau menghancurkan hatiku? Sebab aku ini rela bukan saja untuk diikat, tetapi juga untuk mati di Yerusalem oleh karena nama Tuhan Yesus." Karena ia tidak mau menerima nasihat kami menyerah dan berkata, "Jadilah kehendak Tuhan." Saudara-saudara sekalian, semua orang memiliki naluri untuk melindungi orang-orang yang dikasihinya dari bahaya. Namun ada kalanya kita menjadi overprotective, sehingga justru menghalangi pekerjaan Tuhan di dalam dan melalui hidup mereka. Itulah yang dialami oleh Paulus. Ketika seorang nabi bernama Agabus bernubuat bahwa Paulus akan ditangkap dan dibelenggu oleh orang-orang Yahudi di Yerusalem, lalu diserahkan ke dalam tangan bangsa-bangsa lain, semua orang percaya yang ada bersama-sama dengan dia sepakat untuk mencegah Paulus melakukan niatnya pergi ke Yerusalem. Namun, karena Paulus sangat yakin bahwa Tuhan menyuruh dia untuk pergi ke sana, maka ia pun menegur mereka agar jangan menghancurkan hatinya. Sebab ia rela bukan hanya untuk dibelenggu, tetapi juga untuk mati demi nama Tuhan Yesus. Tentu saja jika Tuhan menghendaki ia mati. Tetapi jika Tuhan masih menghendaki dia hidup agar dapat terus memberitakan Injil, dia pun tidak akan mati. Dan memang demikianlah yang terjadi. Akhirnya orang-orang percaya itu menyerahkan semua yang akan terjadi kepada kehendak Tuhan. Dan walaupun dengan berat hati, mereka melepas Paulus pergi. Di Yerusalem, Paulus memang ditangkap dan dipenjarakan. Dan melalui berbagai proses, akhirnya Paulus dikirim ke Roma. Dan di sana ditetapkan sebagai tahanan rumah. Apa yang dinubuatkan Nabi Agabus terjadi, tetapi hal itu justru memberinya kesempatan untuk memberitakan Injil kepada banyak orang, termasuk kepada para penguasa. Saudara, apakah hari ini saudara merasa berat karena harus melepas orang yang saudara kasih kepada panggilan hidupnya? Atau sebaliknya saudara harus meninggalkan orang-orang yang saudara kasih demi mentaati kehendak Tuhan? Tentu semua itu tidak mudah. Tetapi jika kita benar-benar percaya dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati, kita pasti memilih untuk taat kepada Tuhan apapun resikonya. Sebab Tuhanlah sang pemilik hidup kita. Dia tahu apa yang akan membuat hidup kita bernilai. Rancangannya sungguh sempurna dan ia tidak pernah salah. Kiranya apa yang dilakukan oleh Paulus dan orang-orang percaya pada saat itu menjadi teladan bagi kita semua. Amin.